Pertanyaan besar yang kini sedang diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah, benarkah ada praktik monopoli yang membuat seller lain tuh sulit bersaing? Lalu adakah kasus orang dalam yang membuat beberapa pihak diuntungkan secara tidak wajar? Dan siapa yang sebenarnya tuh memegang kendali algoritma serta nasib jutaan penjual di Indonesia? Nah, di video kali ini kita akan bongkar sisi lain dari raksasa e-commerce kali ini. Ada apa sih sebenarnya antara Shopee dan juga Indonesia? Shopee number one. Siapa sih yang gak kenal Shopee? Aplikasi Orange yang penuh diskon dan juga gratis ongkir ini udah jadi teman belanja hampir semua orang sih kayaknya. Tapi lu tahu nggak kalau perusahaan yang bikin Shopee itu adalah perusahaan yang sama teman-teman dengan yang bikin game Battle Royale favorit kalian tuh mungkin. Iya, Free Fire teman-teman. Jadi Shopee itu lahir pada tahun 2015 di Singapura ya. Di belakangnya ada perusahaan teknologi raksasa bernama Sea Group atau induknya perusahaan Garena. Makanya dari awal muncul, mereka sudah punya modal sultan tuh teman-teman untuk mengobrak-abrik pasar. Di tahun yang sama, Shopee juga langsung masuk Indonesia. Kenapa? Jawabannya simpel ya sih. Indonesia itu pasar yang impian lah. Bayangin aja nih, penduduknya ratusan juta, pada doyan internetan, dan hobi banget tuh sama yang belanja online. Jackpot lah. Makanya sejak pertama kali muncul, strategi itu selalu ngasih gratis ongkir, diskon gila-gilaan, plus iklan yang heboh juga. Ya kalau ngomongin iklan di Shopee, mereka tuh sampai ngundang artis K-pop kayak Blackpink yang harganya selangit, dan juga Jackie Chan kan? Dari sini aja kita harusnya udah gak heran ya, kalau cuma dalam beberapa tahun doang, Shopee bisa jadi aplikasi belanja nomor 1 di Indonesia. Makanya jangan mikir kalau Shopee itu cuma tempat belanja. Salah besar teman-teman. Mereka justru bangun ekosistem lengkap dalam satu aplikasi. Mau bayar? Ada Shopee Pay. Nggak punya uang? Ada Shopee Pay Later. Lapar? Ada Shopee Food tuh. Dan kalau mau kirim barang? Ada Shopee Express. Tujuannya apa? Biar lo pada dari melek mata nih sampai mau tidur lagi, gak perlu lah keluar dari ekosistemnya Shopee sama sekali. Buat kita nih sebagai pengguna, ini emang enak banget. Semua jadi murah, ongkirnya tuh sering gratis, dan aplikasinya pun jadi gampang dipakai. Ditambah lagi, UMKM tuh juga banyak banget yang terbantu karena bisa jualan online. Tapi tetap ada sisi gelapnya ya. Perang harga dan juga promo gila-gilaan ini membuat pesaing-pesaing kecil dan juga lokal jadi nggak bisa nafas dan akhirnya banyak juga tuh yang tumbang. Dan inilah yang bikin isu monopoli mulai berkembang. Monopoli itu artinya satu perusahaan terlalu dominan sampai hampir tidak ada pesaing yang bisa bertahan ya. Nah, belakangan Shopee diduga melakukan praktik ke arah sana. Tapi caranya gimana tuh? Nah, salah satunya lewat Shopee Express alias SPX yang jadi jasa pengiriman milik mereka sendiri. Coba deh ingat-ingat, waktu lu pada check out barang nih, sadar nggak tuh kalau pilihan kurir yang paling atas atau yang otomatis terpilih itu ya hampir selalu Shopee Express kan? Menurut laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Shopee seolah-olah memaksa pembeli untuk selalu pakai SPX daripada kurir lain. Jadi misalkan nih waktu kita belanja, pilihan kurir lain tuh kayak JNE atau Si Cepat sering banget tanda kutip nih disembunyikan teman-teman atau kurang menonjol. Akibatnya para konsumen tuh jadi lebih sering pakai SPX. Buat Shopee-nya sih enak, tapi buat perusahaan logistik lain ya bisa bikin rugi besar lah. Nah, yang bikin berita ini jadi makin rame karena ada temuan juga tuh kalau direksinya Shopee merangkap juga jabatannya di SPX. Ini teman-teman yang dianggap tidak sehat. Makanya timbullah kecurigaan kalau Shopee sengaja tuh bikin ekosistemnya tertutup dari belanja sampai pengiriman biar semua uangnya tuh muter di dalam Shopee-nya aja. KPPU sendiri sebenarnya sudah mulai menyelidiki kasus ini dari awal tahun 2024 ya. Awalnya mereka tuh belum nemu bukti yang kuat, tapi lama-lama makin jelas teman-teman. Dan akhirnya kasus ini dibawa juga lah tuh ke sidang. Persis bulan Juni 2024 kemarin, Shopee bahkan mengakui ada pelanggaran aturan persaingan usaha dan berjanji bakal memperbaiki sistemnya supaya para konsumen bisa lebih bebas memilih kurir lainnya. Lah, kalau memang ada monopoli kayak begini kok pemerintah diem-diem aja? Nah, ini menarik nih, sekaligus penting banget ya untuk dibahas. Dari berita-berita, pemerintah tuh sebenarnya nggak belain Shopee secara langsung teman-teman. Malahan DPR lewat Komisi ke-6 minta KPPU tuh secara tegas usut dugaan monopoli ini. Cuma kalau kita ngelihat dari luar, pemerintah ini juga sering kerja sama bareng Shopee buat bantu UMKM go digital ataupun ekspor produknya kan. Makanya mereka tuh kelihatan kayak mesra banget. Sebenarnya wajar kalau ada yang mikir kalau Shopee ini di-backingin sama orang-orang penting di negara ini teman-teman. Soalnya mereka tuh nggak akan kuat main sendirian. Mereka pasti dibantu sama negara, mulai dari dikasih fasilitas sampai dikasih aturan yang nyaman untuk mereka. Ya Shopee tuh kayak dikasih jalan tol khusus gitu deh, sedangkan UMKM lain tuh disuruh bersaing di jalanan yang berlubang. Tahu nggak apa yang lucu? Waktu TikTok jualan, dianggap bahaya. Dan apa? Langsung dilarang kan? Tapi waktu Shopee nguasain semuanya nih, mulai dari penjual, gudang, kurir, sampai pembayaran, pemerintah kelihatan diem-diem aja kan? Siapa dalang di balik ini semua? Apa bener ada oknum pemerintah yang sengaja jadi backingan si Orange ini nih? Nah sekarang Shopee jadi urat nadinya ekonomi kita tuh teman-teman. Sedangkan penjual kecil gimana? Udah dipaksa ikut perang diskon terus-terusan. Sekarang kena pajak tambahan lagi. Ibaratnya untungnya mah tipis, aturannya tuh yang makin banyak.
Para pejabat sih bilangnya buat rakyat memang. Tapi kenyataannya gimana? Bikin kita tuh makin tergantung sama Shopee kan? Jadi kalau mau dipikirin matang-matang, yang untung besar tuh bukan kita, melainkan investor dan juga orang-orang dalam kekuasaan. Soalnya hal kayak begini tuh nggak mungkin bisa dilakuin sama satu orang dalam pemerintahan doang dong. Tapi pasti udah bagi-bagi kue gitu nggak sih ke banyak orang? Masalahnya nih, pertanyaan gue cuma satu. Kenapa sistem kita seolah-olah ngizinin monopoli kayak begini ya? Iya memang sudah diawasin atau bahkan nih udah sidang juga kemarin. Cuma memang ada perubahan yang mereka lakuin tuh? Atau adakah regulasi dari pemerintah buat mencegah hal-hal kayak begini lagi? Jawabannya nggak ada juga kan? Bahkan kalau kalian ingat-ingat lagi, ada beberapa peningkatan biaya dan pajak terkait penjualan di Shopee tuh yang berlaku pada tahun 2025, termasuk pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5% dari omset bruto. Kebayang nggak kalian menjadi pedagang di Shopee-nya? Pusing banget kan pasti? Untungnya nggak seberapa, tapi dipaksa ngikutin aturan mulu. Di sinilah banyak orang yang yakin kalau monopoli sebesar ini nggak mungkin tumbuh tanpa restu dari atas. Logikanya begini aja deh. Shopee bisa kuasain logistik, sistem pembayaran, sampai kurir internal nih, yang kalau nggak ada izin atau pembiaran dari regulator, ya itu nggak mungkin jalan nggak sih? Dan fakta di lapangannya gimana? Meskipun mereka tuh bilang tujuan utamanya buat bantu UMKM, tapi produk mereka bisa ditiru tuh atau dikloning oleh seller besar yang punya akses ke Shopee Mall loh. Pada akhirnya UMKM itu malah tergantung penuh ke satu aplikasi tanpa adanya kontrol tentang gimana aturan mainnya kan? Apakah ada oknum pemerintahan? Pertanyaan terbesarnya, siapa dalang di balik ini semua? Apa bener ada oknum pemerintah yang sengaja jadi backingan si Orange ini nih? Jawabannya ternyata lebih rumit ya teman-teman, dan juga abu-abu dari yang kita kira. Biar gampang gini deh, kita coba bedah peran masing-masing pihak kayak di pertandingan bola aja deh. Shopee ini nih, dia itu adalah pemain bintang yang super agresif. Tujuannya satu, menguasai seluruh lapangan dari jualan, pembayaran, sampai pengiriman. KPPU nih, dia ini wasitnya teman-teman. Tugasnya meniup peluit kalau ada pelanggaran, dan mereka sudah meniup peluit soal kasus Shopee Express tadi. Lalu terakhir ada pemerintah ya. Nah ini dia nih pelatih yang lagi dilema tuh. Di satu sisi nih dia teriak ke wasit ataupun KPPU untuk tegas. Tapi di sisi lain dia butuh si pemain bintang ataupun Shopee nih untuk melatih dan juga memajukan pemain lokal atau UMKM kita. Posisinya jadi serba salah dan ambigu kan? Jadi intinya gimana? Ini konspirasi atau bukan sih? Ya kalau ditanya apa ada bukti konspirasi pemerintah tuh sengaja melindungi monopoli Shopee, sampai hari ini sih nggak ada bukti kuat soal itu ya.